Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Orib.info. Kali ini kita akan belajar menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Di video ini kita akan menyetarakan reaksi redoks tanpa pengionan. Reaksi yang kita setarakan KClO3 direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan KHSO4, O2, ClO2, dan H2O. Reaksinya berlangsung dalam suasana asam. Kita langsung pasangkan spesies-spesies yang mirip ini. Persamaan akan kita bagi menjadi dua bagian, satu reaksi reduksi dan satunya lagi reaksi oksidasi. Kita pasangkan spesies-spesies yang mirip tanpa memperhatikan O dan H. Pertama yang akan kita pasangkan KClO3. Kita akan pasangkan spesies yang mengandung K dan mengandung Cl. Di ruas kanan ini yang mengandung K adalah KHSO4. Kemudian yang mengandung Cl adalah ClO2. Tetapi di ruas sebelah kanan ini ada S, maka di ruas sebelah kiri ini juga harus tersedia S. Ketersediaan S di ruas sebelah kiri ini kita bisa gunakan H2SO4. Karena kita fokus di unsur selain O dan H saja. Sekarang K sudah ada di kiri dan kanan, Cl ada di kiri dan kanan, S ada di kiri dan kanan. Berarti inilah pasangan persamaan reaksi pertama. Selanjutnya di pasangan reaksi yang kedua. Tersisa O2. O2 ini boleh tidak pasangkan dengan spesies manapun, karena untuk O2, H2, hidrogen peroksida, O3 itu boleh tidak berpasangan kalau memang di ruas yang berlainan tidak ada pasangan yang bersesuaian. Untuk H2O kita tidak usah perhatikan, karena nanti akan menyesuaikan selama proses penyetaraan berlangsung. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah unsur selain O dan H. K di kiri 1, di kanan 1, Cl di kiri 1, di kanan 1, S di kiri 1, di kanan 1. Berarti pada persamaan reaksi pertama ini spesies ruas kiri dan kanan selain O dan H sudah setara, sementara pada persamaan kedua tidak ada selain O dan H. Maka dibiarkan begini saja. Walaupun reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, kita tidak perlu menyetarakan muatan. Karena di dalam persamaan yang sudah kita pasangkan ini tidak kita dapati suatu muatan karena memang tidak diionkan. Selanjutnya kita bisa setarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Kita periksa di persamaan pertama, oksigen di kiri ada 3 ditambah 4, ada 7, sementara di ruas kanan ada 4 dan 2, ada 6. Kalau begitu di ruas kanan pada persamaan pertama ini kita tambahkan 1 H2O sehingga oksigennya sama-sama 7. Kemudian di persamaan kedua, O di kiri tidak ada, di kanan ada 2. Jadi yang di ruas sebelah kiri perlu kita tambahkan 2 H2O sehingga oksigennya sama-sama 2. Berikutnya kita setarakan jumlah H dengan cara menambahkan atom H. Atom H di sini kita beri tanda dengan diapit 2 kurung siku. Persamaan pertama H di kiri ada 2. Di kanan ada 1 ditambah 2 ada 3. Oleh karena itu yang di ruas sebelah kiri kita tambahkan atom H sebanyak 1 sehingga hidrogennya sama-sama 3 di ruas kiri dan kanan. Kemudian di persamaan kedua hidrogen di kanan ada 4, di kiri tidak ada. Jadi ini perlu kita tambahkan 4 atom hidrogen. Pada tahap ini kita bisa mengidentifikasi bahwa persamaan pertama ini merupakan reaksi reduksi karena ia menangkap hidrogen. Hidrogen ada di kiri. Sementara pada persamaan kedua merupakan reaksi oksidasi karena ia melepaskan hidrogen. Ada hidrogen di ruas sebelah kanan. Namun kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen, maka jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Yang dilepas 4, yang diterima cuma 1. Maka di persamaan pertama ini harus kita kalikan 4. Tujuannya untuk menyetarakan jumlah H yang diterima. Kalau kita mengalihkan 4 pada H, maka semua spesies pada persamaan pertama kita kalikan 4. Hasilnya kita letakkan di bawah. Semua spesies pada persamaan pertama kita kalikan 4. Oke, sekarang
terlihat bahwa terjadi transfer hidrogen sebanyak 4. Yang dilepaskan 4, yang diterima 4. Adanya transfer hidrogen yang sebanyak 4 ini ekuivalen dengan transfer elektron yang sebanyak 4 pula. Kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi dalam persamaan reaksi redoks ini kalau sudah setara, elektron yang terlibat di sana sebanyak 4 elektron. Ini ekuivalen dengan 4H yang ditransfer. Selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan reaksi. Caranya menggabungkan semua spesi di ruas kiri dengan spesi di ruas kiri. Dan nanti kita gabungkan pula spesi di ruas kanan dengan spesi di ruas kanan. Oke, sudah kita gabungkan. Selanjutnya kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Jelas ini tadi ada 4H di kiri dan ada 4H di kanan. Ini kita bisa hapus atau eliminir. Kemudian di ruas kiri kanan juga terdapat air. Di sini ada 2H2O dan 4H2O. Kalau 4H2O dikurangi 2H2O sisa 2. Yang ini kalau kita kurangi 2H2O jadi habis. Sudah selesai. Persamaan reaksi ini sudah setara. Jadi kalau kita cek sendiri misalnya, K di ruas kiri berapa, di ruas kanan berapa, itu harus sama ya. Jadi K di kiri ini kalau kita lihat ada 4, di kanan 4. Hidrogen di kiri ada 8, di kanan ini ada 4 ditambah 4, sudah sama. Begitu dan seterusnya untuk unsur yang lain. Seperti inilah metode transfer hidrogen untuk menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks. Hanya saja pada reaksi ini kita tidak lakukan pengionan, sehingga tidak kita jumpai spesi yang bermuatan positif atau negatif. Cukup sekian tutorial ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.